Ya, pemirsa, sebelum kita jauh melanjutkan diskusi kita, kita coba tampilkan terlebih dahulu. Ini adalah grafis kronologi kejadian sejak awal mula kasus ini terungkap. Kami tayangkan di layar kaca untuk Anda. Kalau kita bisa lihat, kronologi kasus tewasnya Dr. Aulia ini terungkap pada Senin 12 Agustus pada pukul 10 malam, di mana Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di wilayah Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kalau kita lihat begitu ya, selanjutnya ini bahwa memang kasus ini kemudian sempat terungkap, di mana pihak kepolisian juga kemudian langsung turun tangan, di mana polisi sempat menemukan alat suntik dan juga botol obat pereda nyeri di kamar korban. Ini yang kemudian juga sempat menjadi tanda tanya besar, dan memang diketahui Dr. Aulia merupakan PPDS di bidang anestesi ya. Sejumlah barang bukti seperti buku harian dan juga tangkapan layar dari pesan telepon genggam korban pun juga sempat beredar. Ini juga sempat Anda mungkin sempat lihat di media sosial. Ini terungkap pada 14 Agustus 2024 lalu. Kemenkes pun juga langsung turun tangan meminta RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghentikan program studi anestesi untuk sementara waktu karena dinilai ada hal-hal yang kemudian dianggap ditutupi dan kurang jelas, sehingga kemudian program studi tersebut harus sementara dihentikan. Pihak Undip pun dan juga kemudian RSUP Karyadi sempat kompak membantah adanya perundungan terhadap Dr. Aulia, di mana korban disebut depresi akibat masalah kesehatannya. Ini statement awal dari pihak Undip pada saat itu, sebelum kemudian sempat mengakui dan saat ini sudah ditetapkan ada 3 tersangka. Di mana Dr. Aulia meninggal dunia di Ayah dari Dr. Aulia meninggal dunia di RSCM usai dirawat selama 3 hari, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu. Kalau kita lihat pemirsa, sejak 27 Agustus lalu keesokan harinya, di mana Dekan FK Undip Ian Wisnu langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi. Kasus ini memang bergulir cukup panjang, di mana kemudian pada 1 September Kemenkes melalui jubir ya Dr. Syahrial dan juga Kabiro Komunikasi sempat menyatakan bahwa adanya perundungan terhadap Dr. Aulia dan juga di lingkungan kampus Undip ini, dan juga sempat adanya permintaan uang di luar kewajaran, jam kerja di luar ketentuan, bahkan juga pembuatan tensis hingga laundry pakaian senior yang kemudian sempat diperintahkan kepada sejumlah mahasiswa PPDS di sana. Ini pun langsung diungkap oleh pihak Kemenkes pada awal September lalu. Sementara itu, keluarga Dr. Aulia sempat melaporkan sejumlah senior PPDS anestesi Undip ke Polda Jawa Tengah atas dugaan perundungan, di mana kemudian pihak kepolisian terus melakukan penyidikan mengenai hal ini hingga pada 14 September langsung Menkes Budi Gunadi Sadikin dan juga dirjennya sempat melaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Soliditas Profesi atas dugaan menyebarkan berita palsu terkait dengan perundungan di Undip. FK Undip juga kemudian sempat mengakui adanya perundungan usai beberapa kali seperti yang saya sampaikan tadi sempat membantah, hingga kemudian 14 September mereka mengakui adanya perundungan yang terjadi di PPDS anestesi dan menimpa Dr. Aulia. Dan yang terakhir seperti kami sampaikan beberapa hari lalu, pihak kepolisian Polda Jawa Tengah kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Kaprodi, kemudian senior korban dan juga staf admin di lingkungan PPDS anestesi. Kita coba kembali diskusikan kembali hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Dr. Yasmon, kasus ini bergulir cukup panjang dan juga sempat menghebohkan media sosial. Betul. Juga. Sebenarnya bagaimana pengalaman Anda ya sebagai mantan mahasiswa PPDS begitu ya? Betul. Apakah memang hal-hal semacam ini biasa terjadi? Ya, kalau ya pada prinsip awalnya bullying saya tidak setuju ya itu ya, karena memang pemerasan, terus kemudian bullying dan penganiayaan semuanya itu tidak dibenarkan gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya di mana-mana mungkin senioritas bullying pasti sedikit banyak ada ya, karena itu fenomena gunung es. Kalau saya dulu pengalaman, kebetulan saya alumni bedah di FKUI, kemudian saat ini saya juga sebagai pendidik di bedah juga. Jadi saya mengetahui bagaimana seluk-beluk pendidikan seperti itu. Nah, kalau dulu pengalaman saya di 2010 sampai 2015 itu ada senioritas ada, karena kita sebagai dokter bedah dididik untuk bermental baja lah, karena kita akan dididik menjadi seorang yang bisa memimpin di ruang operasi seperti itu. Jadi akhirnya ya boleh dibilang semi militer gitu ya. Tapi hal itu sudah diungkapkan sebelumnya bahwa
ya beginilah pendidikan bedah. Untuk gitu. menempa mental seorang Betul. dokter itu kan agar tidak manja dan juga siap kemudian menghadapi berbagai hal. kalau untuk bullying, kemudian yang lainnya, kalau yang saya alami pribadi, saya tidak menganggap itu sebagai bullying. Tapi kalau yang tadi disampaikan pembuatan tesis, kemudian laundry, itu tidak terjadi sama saya sama sekali. Saya paling mentok. Senioritasnya seperti apa? Ya, misalnya kalau senioritas yang wajar ya, misalnya kayak dalam hal ini, misal yang paling menonjol mungkin yang saya ingat apa ya, membelikan sekedar makanan seperti itu. Nah, kita tuh ada uang kas seperti itu, ada uang kas, terus kemudian yang paling junior membelikan dulu, belum ada Gojek, belum ada apa, tapi bisa pesan antar, kita yang nelponin seperti itu. Menurut saya sih itu wajar-wajar aja, karena mungkin waktu saat itu senior saya sedang operasi, yang saya yang nggak ngapa-ngapain nih, ya sudah saya nelponin seperti itu. Oke, itu kan yang juga sempat dibahas dan juga terjadi dalam kasus ini kan, di mana ada uang yang kemudian harus dikumpulkan, Dr. Aulia sebagai bendahara untuk kemudian biaya operasional senior. Nah ini itu hal yang yang wajar, Dr. Lesmond? Kalau di zaman saya tidak ada hal itu, karena kalau saya memang ada seperti uang kas, betul, ada uang kas. Tapi uang kas itu kita gunakan untuk misalnya untuk pasien-pasien BPJS yang nggak mampu, misalnya buat mengganti kasa kayak gitu. Jadi kan harus ada uang yang cepat ya. Nah itu juga kita belikan seperti alat balutan seperti itu. Jadi karena kadang-kadang pasien-pasien itu kan tidak bisa semuanya ini oleh rumah sakit seperti itu ya. Akhirnya kita sementara ya bolehlah pakai dulu kayak membantu terus kemudian yang lainnya ya mungkin sekedar biaya fotokopi apa. Kalau boleh jujur, dulu di zaman saya itu 6 semester itu senior saya itu memberikan maksimal 2 juta rupiah. Itu udah selama 6 semester itu 2 juta. Jadi itu maksimal. Kalau lebih dari 2 juta rupiah harus lapor kepada awalnya kepada saya, karena saya sebagai ketua PPDS saat itu, kemudian saya laporkan kepada senior karena nggak boleh, itu di luar kewajaran menurut. Apalagi tadi. Dan apakah itu merupakan suatu kewajiban untuk mengumpulkan uang kas tersebut? Itu tidak, gitu ya? Tidak kewajiban. Jadi kita sesuaikan, pokoknya nanti bakal ada pasti keluar uang kan kayak seperti itu, kayak kita tuh ada kewajiban olahraga juga seperti itu kan, kita harus datang ke tempat itu, ke tempat olahraga juga perlu duit seperti itu. Jadi itu menurut saya masih wajar ya. Jadi bukan suatu hal yang namanya kayak kita SD, SMP, SMA juga pasti ada ya, uang di luar SPP juga pasti ada guys. Seperti itu aja, seperti wajar. Oke, tapi kalau Anda melihat yang berada di kasus Dr. Aulia ini dengan yang diungkap oleh pihak kepolisian, bahkan Dr. Aulia diharuskan untuk mengumpulkan uang sekitar 20 hingga 40 juta setiap bulannya. Ya, baik. Anda ini suatu hal yang janggal? Sangat janggal menurut saya. Itu menurut saya tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan apabila saya sebagai pendidik juga ya, sebagai dosen juga, apabila saya mengerti hal itu ya saya akan langsung tegur seperti itu dan harus diusut tuntas, karena hal-hal seperti itu juga akan memberatkan yang lainnya seperti itu, karena memang tidak wajar hal seperti itu. Tidak sewajarnya begitu ya. Tapi menurut pengalaman Anda, Dr. Yasmond, apakah kemudian hal semacam ini diketahui juga oleh dokter senior atau bahkan juga Kaprodi pada saat itu? Oke, kalau sampai sedalam itu saya tidak tahu ya, karena Anda. Karena di saya tidak ada hal seperti itu, karena di prodi saya memang ya itu tidak ada hal-hal yang sampai iuran atau apa itu sama sekali tidak ada. Jadi saya tidak mengetahui untuk sejauh itu. Artinya uang kas ini memang hanya diketahui oleh kelompok itu saja begitu ya? Ya barangkali ya, saya juga. Pada saat pengalaman Anda? Kalau saya itu terbuka gitu, karena memang harus dilaporkan. Jadi kemana, misalnya kayak fotokopi apa gitu harus ada memang seperti itu. Dan Kaprodi mengetahui hal itu? Iya, karena itu dilaporkan memang kan seperti itu. Jadi memang ada, jadi kita ada organisasi namanya kerukunan, jadi untuk residen ya seperti itu ya, khusus residen, khusus PPDS, yaitu ada laporan gitu ke Kaprodi, ke ini gitu. Jadi ada, karena harus ya memang dua pihak. Itu dia pintar-pintarnya mahasiswa dan juga mahasiswi ini untuk kemudian cari cara untuk memaksimalkan kinerjanya pada saat PPDS gitu ya. Dan ini tidak terjadi di semua kampus atau bagaimana? Iya, sepertinya saya lihat seperti itu, karena kan tadi seperti disampaikan Pak Ahyar, kemudian yang Dr. Nazar itu memang budayanya kan berbeda-beda ya gitu. Kalau kebetulan di Jakarta kan sangat ini ya ya sudah ya boleh dibilang, kebetulan saya dulu juga sempat mengenyam pendidikan di luar juga gitu.
di Jerman saya melihat bagaimana PPDS seperti ini gitu. Jadi ya masih ya karena Jakarta ya jadi beda itunya sistem kota besar gitu kota ya, besar sistem jadi semuanya lebih mandiri, kemudian kalau ada apa-apa langsung ngomong seperti itu, speak up-nya bagus gitu. Oke. Dan sekali lagi ini mungkin sempat terjadi di kampus UI dengan tadi Anda sampaikan, Betul. tapi dengan hal yang wajar, dan ini bukan berarti terjadi juga di beberapa kampus lain begitu ya. Itu yang Dokter Nazar, kami juga ingin tanya, apakah hal semacam ini sebenarnya wajar? Tapi kan memang disampaikan, menempa mental seorang calon dokter ini juga cukup penting, Dokter Nazar. Dijawabnya nanti ya dok, sesaat lagi, tetap bersama kami.